Nah, ini yang pertama akan saya bahas. Yakub lari ke Mesopotamia sebagai langkah awal dari rekonsiliasi. Tadi menarik waktu komputer juga sharing bahwa luka tuh harus dibereskan, gitu ya. Masalah tuh harus dihadapi. Gitu. Jadi bukan tidak akan menghilang dengan sendirinya, tapi harus dihadapi. Nah, di sini kita bisa belajar sedikit mengenai hal tersebut. Nah, kita coba baca. Ayat 43 sampai 45. Jadi sekarang anakku, ini kata Ribka. Ribka bilang ini, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke Geraman. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripada. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Nah, itu Ribka bilang begini ke Yakub. Tapi menariknya adalah apa maksud Ribka? Ribka maksudnya adalah sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut, gitu ya. Jadi Ribka eh, ya emang di sini tuliskan dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya gitu ya. Walaupun memang pada akhirnya tidak sampai lupa Esau, tapi paling tidak sudah surut gitu. Dan di saat inilah Ribka akan menyuruh orang untuk menjemput engkau. Ya, tapi maksud Ribka adalah supaya kemarahan Esau itu surut dulu. Nah, kita bisa belajar apa di sini? Ya, Santo Ambrosius ini menarik mengatakan demikian. Namun jika perlu malah kita belajar dari Ribka bagaimana membuat ketentuan agar permusuhan tidak memancing amarah dan murka yang terburu-buru menjadi pembunuhan saudara. Biarkan Ribka datang, yaitu mari kita bersabar, penjaga yang baik dari ketidaksalahan. Dan biarkan dia memujuk kita untuk tidak menyerah pada kemarahan kita. Nah ini, mari kita mundur sedikit lebih jauh. Sampai kita dilunakkan, sampai kemarahan kita dilunakkan oleh waktu, dan kita terkejut. Karena tiba-tiba telah melupakan kesalahan yang telah kita lakukan. Atau mungkin kesalahan yang orang lain lakukan. Gitu. Jadi maksudnya apa? Kita mundur dulu sebentar. Gitu ya. Bukan dengan maksud kabur dari permasalahan. Karena memang pada akhirnya nanti kita tahu Yakub akan menyelesaikan masalah ini dengan Esau. Gitu, dengan suatu perjanjian. Gitu ya. Tapi maksudnya adalah, yuk mundur dulu sebentar. Mundur dulu sedikit. Gitu ya. Sampai kemarahan kita dilunakkan. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan uh, apa lambat marah ya, cepatlah mendengar dan lambatlah marah kalau nggak salah itu ya. Kalau saya tidak salah kalimatnya begitu. Tapi tolong koreksi ya. Ya, cepatlah mendengar tapi lambatlah marah. Itu maksudnya begitu. Jadi ketika kita marah tidak langsung dikeluarkan. Tapi sebentar, tunggu dulu sebentar. Gitu, sampai marah ini kita lunakkan. Surut dulu sebentar. Walaupun tidak benar-benar hilang mungkin. Tapi surut dulu. Oleh karena itu kesabaran tidak begitu takut pada pengasihan. Tetapi dengan mudah memasukinya bukan untuk menghindari bahaya keselamatan, melainkan menghindari apa hasutan untuk berbuat salah. Gitu ya. Jadi jangan sampai waktu kita marah, kita berdosa dalam marah itu. Tapi kita mundur dulu. Itu maksudnya. Gitu ya. Pas kita marah, kita mau ngomong kotor gitu ya. Kita mundur dulu supaya kita nggak ngomong kotor. Supaya kita tidak berbicara yang justru malah berdosa kitanya. Tapi kita mundur dulu. Itu maksudnya sebenarnya. Gitu ya. Ke sana. Jadi maksud Ribka itu begitu. Nah, menariknya begini. Ketika dan ini pada akhirnya maka saya tulis awal dari rekonsiliasi. Walaupun belum terjadi rekonsiliasi enggak? Belum. Tapi nanti Yakub akan menyelesaikan masalah ini dengan Esau. Yakub akan melakukan rekonsiliasi dengan Esau. Tapi langkah awalnya ini, mundur dulu, tarik diri dulu. Ya, setelah semua surut, you masuk. Ini cerdik sekali.
Ya, Ribka ini dari awal sudah kelihatan cerdiknya seperti apa. Gitu ya. Dari awal sudah kelihatan Ribka ini. Nah, tapi menariknya, apakah ketika Yakub pergi ke Mesopotamia cuma untuk itu? Nah, ini menariknya. Ini perlu kita pelajari, ya. Nah, Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Kemudian Ishak memanggil Yakub, ya, cerdik seperti ular Mas itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya. Nah, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu. Dan apa? Ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ini menarik. Jadi Yakub itu pergi ke Mesopotamia bukan hanya untuk menghindari amarah Esau, tapi untuk mencari istri. Gitu ya. Nah, maka dari itu dalam tafsiran dikatakan begini, kepergian Yakub bukanlah hanya sebuah pelarian, melainkan sebuah misi yang diberikan oleh Ishak. Kekhawatiran ini terutama berkaitan dengan kelanjutan berkat patriarki dalam garis Yakub, garis keturunan Yakub maksudnya. Dan dengan menghindari kontaminasi agama melalui pernikahan campur. Jadi kenapa Ishak bilang, you cari istri dari anak-anaknya Laban, abangnya ibumu itu. Nah, ini kira-kira samalah seperti bagaimana dulu Ishak itu dicarikan istri dari saudaranya sendiri, gitu ya, dari saudaranya Abraham sendiri, untuk menghindari perkawinan campur, untuk memastikan bahwa perjanjian Tuhan akan berlanjut pada keturunannya Yakub. Jadi, ya, ketika Yakub pergi ke Mesopotamia, Yakub bukan hanya mundur dari marahnya Esau, tapi Yakub menjalankan misi untuk memastikan perjanjian Tuhan tetap berlanjut pada keturunannya. Ya, dan saya cerita, ini konteks zaman itu. Kalau Yakub mau enak, dia nggak akan pergi ke Mesopotamia. Karena di zaman Yakub, kota yang paling sejahtera adalah Mesir. Kerajaan yang paling sejahtera bukan Mesopotamia, tapi Mesir. Maka menarik ketika Yakub tetap taat kepada orang tuanya untuk pergi ke Mesopotamia daripada ke Mesir. Ini menarik. Ya. Nah, maka sebenarnya Yakub pergi ke Mesopotamia itu punya dua misi. Punya dua maksud. Yaitu pertama, mundur sedikit lebih jauh untuk melunakkan kemarahan dan menghindari hasutan untuk berbuat salah. Daripada terjadi pembunuhan antar saudara, mending gue mundur sedikit gitu. Mending aku mundur sedikit. Kalau konteks zaman sekarang mungkin daripada orang ini aku maki-maki dan aku berdosa, mending aku mundur sedikit. Maka kita akan lihat beberapa orang-orang bijak dalam kehidupan kita, mereka tarik sedikit diri mereka dari kita mungkin. Ketika mereka kesal sama kita, gitu ya, mereka marah sama kita, mereka mau marahin kita gitu ya, mau maki-maki kita mungkin ya, tapi mereka mundur sedikit lebih jauh. Dan nampaknya mungkin agak sedikit memutus hubungan. Tapi maksud mereka untuk melunakkan kemarahannya dan menghindari mereka berbuat salah. Itu maksudnya. Begitu juga dengan kita. Gitu ya. Daripada, gua selesaiin aja tempat inilah. Ayolah cari lapangan kita berantem gitu kira-kira ya. Daripada kita begitu, kita mundur aja dulu sebentar. Mundur aja dulu sedikit. Untuk lunakkan kemarahan. Gitu ya. Dan paling enak mundur ini dalam hadirat Tuhan. Maka menarik ketika Yakub dia mundur dalam perjalanan, Tuhan ada di sampingnya. Itu menarik. Ya, dan misi kedua maksudnya adalah Yakub menjalankan misi untuk memastikan perjanjian Tuhan tetap berlanjut pada keturunannya. Yaitu dengan mencari istri dari saudara ibunya, dari kerabatnya. Kenapa kok milih dari kerabat? Karena yang lebih mengerti imannya Ribka yaitu saudara-saudaranya kan begitu. Daripada orang-orang lain, apalagi orang Kanaan.
Gitu. Nah, maka apa yang kita bisa pelajari? Ini menarik nih ya. Ini kalau saya lihat dua hal ini seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali Yakub pergi ke Mesopotamia, dua maksud terjalankan. Ya, melunakkan kemarahan dan memastikan perjanjian Tuhan tetap berlanjut dengan mencari istri dari saudari ibunya. Maka apa yang bisa kita pelajari? Saat kita mundur sedikit dari suatu permasalahan, bukan berarti kita menghindarinya. Bukan berarti kita kabur dan mencari kenyamanan kita sendiri. Enggak. Yakub justru lebih nyaman di rumah bapaknya. Karena buktinya ketika dia pergi, dia tidur pun pakai bantal batu. Itu. Di rumah bapaknya mungkin nggak pernah Yakub seperti ini. Hanya ketika dia mundur dari permasalahan ini. Bukan mau mencari kenyamanan. Tapi justru dia mempersiapkan diri untuk menyelesaikannya. Dan ini terbukti, Yakub akan menyelesaikan permasalahannya dengan Esau nanti. Ya, di pasal-pasal berikutnya. Kita nanti akan lihat lebih serunya. Pasti akan semakin seru. Bahkan apa? Dapat melakukan hal yang lebih besar. Nah, kebanyakan orang minta waktu untuk mundur sedikit, malah untuk kabur dari permasalahan. Dan tidak ada niatan untuk menyelesaikan. Dan justru banyak orang mundur sedikit, ya kan? Tapi malah dia tidak do something, nggak melakukan hal yang lebih besar. Makin tenggelam dia dengan perasaannya, makin tenggelam dalam kekecewaannya. Nah, ini kita harus pelajari dari Yakub. Ini menarik. Ketika dia mundur sedikit, bukan cuma itu, dia dapat istri. Jadi ketika bertemu dengan Esau, dia sudah membawa istri dan anak-anaknya. Dan semua kekayaannya ketika dia bertemu dengan Esau. Nah, zaman-zaman sekarang ini berapa banyak orang yang kecewa. Entah itu kecewa dengan gereja, kecewa dengan komunitas. Dan akhirnya bukan mundur sedikit untuk menyelesaikan permasalahan, tapi kabur. Dan ketika kita dapati dia kembali, sudah nggak melayani kah? Sebelumnya mungkin berapi-api gitu, ya, wah gitu. Tapi sekarang justru malah tidak ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, ini kita harus cross check diri kita, gitu ya. Nah, itu kecewanya Yakub malah dapat istri. Nah, begitu. Sebenarnya Yakub juga tidak pantas kecewa sih, karena dia yang melakukan tipu daya gitu ya. Seharusnya lebih kecewa tuh Esau gitu. Tapi itu maksudnya, gitu ya. Jadi ketika kita mundur, kita pastikan bahwa kita mau menyelesaikan. Dan kita pastikan bahwa dengan kita mundur ini kita bisa achieve something bigger. Dapatkan sesuatu yang lebih besar. Bukan malah lari kabur. Dan malah kita nggak dapat apa-apa. Di kehidupan di dunia nggak dapat apa-apa, di kehidupan nanti di surga nggak dapat apa-apa. Wow, wis ciloko. Nah, ini kita bisa belajar hal ini dari Yakub. Gitu ya. Nah, ini menarik. Itu poin yang pertama tentang Yakub lari ke Mesopotamia. Adalah awal dari rekonsiliasi. Bahkan bukan cuma itu, tapi misi untuk melanjutkan perjanjian Tuhan.